maka nggak ada maf'ulnya. Maka disitulah tadi saya ajukan tadi ta'diyatul fi'li gitu sebetulnya. Dan itu bisa apa? Bisa menjawab sebetulnya. Cuma kan harus dibuka secara keseluruhan jumlah ya. Gitu loh. Kalau Farjun itu kita apa? Diartikan apa itu? Farjun itu. ya Farjun. kalau umumnya mah Hubungan lah itulah. ya. Enggak, maksudnya Ma'rifanan. dari apa gitu kok ada farju di situ? Saya belum paham tuh. Begini Bang Eko ya, coba ya kita perhatikan di surat Al-Anbiya-nya ya. Wallati ahsanat farjaha, dan dialah Maryam yang telah menjaga kepada kemaluannya. Wan fanafahna, maka kami tiupkan kepada farjanya, nah, fiha, ini di Al-Anbiya fiha. Nah, kalau di surat At-Tahrim fanafahna fihi begitu. Ya Padahal kan tarkib susunan kalimatnya itu sama persis, tapi kenapa isim domirnya itu kok berbeda begitulah. Nah, kira-kira yang di Al-Anbiya ini kembali kemana, yang At-Tahrim itu kembalinya kemana begitu. kalau yang fihi kan ke Adam, bener kan? Tidak ada hubungannya sama Nggak ada Adam. Hah? Nggak ada. Tidak ada Wa hubungannya nafakhna fihi. dengan Oh, itu tidak ada. sama-sama bicara itu ya, Isa ya? Nah, Sayyidah Maryam semua. Iya. Oh, fihi itu Kalau Isanya kali, ke Isa. Enggak. Nah, itu tadi kalau dari kaidah ta'diyatul fi'li masuk itu sesuai dengan penjelasan Faiz kemarin tuh Is ya, pada diskusi kita kemarin itu. Coba Faiz gimana? Faiz, Faiz. Iya, kalau saya kan agak ini ya, beberapa hal kan berbeda sama Bang Majid. Kalau Coba, tidak apa-apa. Bang Majid kan itu apa ya kemarin penjelasannya itu? Kalau iya fihinya itu, jadi yang kena tiupnya itu Nabi Isanya itu. Kalau cocok apa dengan kaidah tadi dia fi'li. Ini kalau Iya, memang betul. salah, silakan diluruskan. Karena begini loh, kalau misalnya itu kan an-nafhu itu kan kalau dibaca secara tahlili di dalam Al-Qur'an, semua selalu pasangannya an-nafhu itu ruh. Jadi yang kena tiup, yang ditiupkan itu adalah ruh. Terus teorinya itu kan bukan teori sebenarnya, bahwa satu jasad itu hanya bisa menampung satu ruh. Tidak bisa ada dua ruh di dalam satu jasad. Kecuali kalau di dalam jasad itu ada jasad yang lain. Nah, jasad yang lain itulah yang menyimpan ruh. Jadi kalau dibilang bahwa yang ditiupkan ruh itu adalah Maryam itu bagaimana ini? Karena Maryam kan jasad dan dia sudah punya ruh. Kalau ditiupkan ruh lagi kan enggak ini kayaknya enggak make sense. Maka harus ada wadah yang lain yang ada di dalam tubuhnya Maryam, Sayyidah Maryam itu. Makanya yang kena khitab, yang kena aid di situ sebenarnya kalau pakai tafsirannya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu Isa alaihi salam itu. Iya. Tapi ini silahkan silahkan tashi kalau misalnya ini saya orang awam kok. Sebentar ya. Wa Terus nafahna itu kan sudah. terus tadi itu yang pembahasan allati ya. Itu kayaknya saya saya yang salah tangkap apa gimana ya yang tadi masalah allati itu. Seingatnya Ana itu tadi kalau Ana nggak salah tangkap ya, itu kan dipermasalahin tuh. Kenapa kok yang satu disebut Sayyidah Maryam, yang satu cuma pakai allati saja? Sebenarnya nggak ada masalah Nggak itu. ada masalah. Ya, karena allati itu juga bisa mewakili menjadi pengganti daripada sahibus silahnya sebenarnya Betul, betul. Jadi juga ada fasahatul kalam al-ma'lum ma'dhuf di situ. Sebetulnya gitu aja, gampang itu kalau itu.
Sudah kena ahdiah kan harus. Iya, betul, betul. Itu sebetulnya. Karena ya itu kan memang alati di situ. begini Oke. permasalahannya ya. Ini tarkibnya kan sama ya. Jadi sama-sama alati ahson kan sama sudah. Yang di at-tahrim itu coba kita tinggalkan kalimat Maryamnya dulu, kita tinggalkan sudah ya. Langsung kepada alati. Sama-sama alati sudah ya. Jadi kalau kita baca langsung alati ahsonat farjaha. Ini sudah terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul ya. Ya. Ahsonat ya. Nafahna ya. Nah, Hah? Gedein kameranya Ustadz. Ustadz Faisal. Nggak bisa saya. Kita bisa obrolin jual beli ikan cupang nggak sih? bisa. Boleh. Sebenarnya nanti ada pembicaraan khusus sama Hawkinin terkait masalah Sunda apa tadi itu yang kita bicarakan ya. Iya betul Ustadz. Cuma karena ini masih ada sesuatu yang harus diselesaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ikut nyimak Ustadz. Yang tadi Ustadz. Ya, monggo kita kaji bersama. Kameranya dipijit Pak Ustadz. Pijit. Ada Iya, kotak, pencet kotaknya. Tapi harus pakai lap basah. Lanjut. Prof, Kameranya besarkan Pak Ustadz. Prof Akui. Biar karena jelas sih. Iya. Ya Pak Kamus, Pak Ustadz. Si Abi kucingnya dikasih makan belum? Jangan ke situ dulu Pak Ustadz. Nah, sip. Iya. Ah, ini dia. Suaranya kecil, Ustadz Faisal. Sebentar, anak nggak usah pakai handset ya. Jangan pakai genset Pak Ustadz. Ini yang di surat Al-Anbiya ya. Allati kelihatan? Ya. Nggak kelihatan ya? Kelihatan kok. Iya. Ditambahin ikan Pak Ustadz. Biar lebih jelas kita. Ikan. Ahsonat farjaha. Udah. Nyampe sini dulu ya. Ya. Ini surat Al-Anbiya-nya. Ah. Surat At-Tahrimnya sebelum kalimat alati ini kan ada Sayyidah Maryam kan? Betul. Ada wa Maryam ibna binta Imron. Ya. Cuma kita hapus dulu sebentar ya. Artinya sama susunannya kan, persis. Betul. Sama-sama begini. Sama-sama alati ahsonat farjaha. Sama-sama ini ya. Nah, bedanya itu di sini nanti kan. Kalau ini kan sudah nyata. Ahsonat ini kan fi'il, fa'il, ini maf'ul ya. Maf'ulnya apa? Fihi Farja kan? ini. Farja. Ahsonat ini farja ini maf'ulnya. Ya kalau ahsonat iya, kalau ahsonat. Nah, Ya. Kalau nafahna? nah kalau nafahna sekarang tarkib yang kedua. Oke. Nafahna. Nah. Dengan kedua nafahna. Nah, oke sudah kita sepakat bahwa maf'ulnya di sini fihi. Betul. Ya. Betul. Sini juga fiha. Kan sama-sama maf'ul ini. Betul. Nah, sekarang kita lihat khobarnya. Ya khobarnya tuh setelah min tuh.
Loh, Jumlah khobar kalau berikutnya minnya apa? kan min bayan ini. Iya. Nah, itu tadi. Ruhina. Maka keterangannya apa kan? Bayannya apa itu? Sama-sama waruhana kan? Ini Al-Anbiya. Ini eh, yang ini At-Tahrim, ini Al-Anbiya. Oke. Oke. Maksudnya si CP tadi itu kan terjadi tahriful tulisan, terjadi perubahan tulisan di dalam Ya. mushaf ini, begitu loh maksudnya CP. Iya. Iya. Karena kalau tidak terjadi perubahan, maka harus salah satunya yang dibenarkan ini. Apa fihinya, apa Betul. fihanya. Betul. Karena kedua-duanya ini sama-sama maf'ul. Gitu loh. Betul, betul. Nah, itu gimana penyelesaiannya? Ini apa namanya? Apa sih istilahnya tuh? Pertaruhan nama baik ini Ustadz Faisal kan harus diselesaikan. Katanya si siapa itu? Siapa? Kata CPI itu, piha sama pihi itu menunjukkan laki-laki, enggak pihi sama piha itu ya laki-laki atau perempuan gitu. Pihanya apa perempuan? Pihinya itu laki-laki. Sebenarnya tadi itu tuh sudah terjawab dengan beberapa kaidah. Tapi Pak CP itu lari kenapa? Maryamnya di surat tertentu itu disebutkan, di ayat lain itu tidak. Itu lari ke situ. Makanya saya bilang kalau tujuan diskusinya mirroring seperti itu ya nggak fair ya, yang punya room aja nanti yang seolah-olah benar. Mesti ada moderator, dimoderasi gitu Pak Eko, karena sudah terjawab, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya Haupin, kalau misalnya ini yang dipermasalahkan penyebutannya itu berarti yang ini yang dia permasalahkan itu kan sebenarnya yang misalnya di Al-Anbiya itu kan kenapa ndak disebut Sayyidah Maryam? Sayyidah Maryam itu sudah ada di Al-Latinya itu. Nah, dia tidak sepakat dengan itu. Kenapa tidak disebut saja? Ya, itu kan bukan ranah kita. Ranah kita itu kan interpretasi ayat, bukan bikin ayat. Kan gitu. Ya harusnya. benar. Tapi Terus secara itu nafahna itu apa yang dinafah itu? Yang ditiupkan itu apa? Apakah pasti ruh atau enggak? Ya itu tadi kalau keterangannya itu tadi itu khobarnya rohina. Nah, cuma ada perbedaan sebetulnya pada Al-Anbiya balik lagi ke H gitu. Kalau ruh kan fihi bukan fiha ya. Nah, di sini nih kita mengidentifikasi yang jumlah muannas gitu ya dengan jumlah sesuatu yang disifati jamak juga menggunakan itu, soalnya menggunakan jinsi muannas gitu. Begitu tuh. Menarik sebetulnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada ahli bahasa nih, coba kita uji dia. Assalamualaikum. Fihi sama piha tadi. Coba Ahi Indra. Wah, saya baru belajar nahwu ini. Mari kita belajar bersama-sama ya, biar ada penyelesaian. Kalau secara makna saya sudah katakan ini tidak merubah kepada substansi makna ya. Karena sama-sama menggunakan isim dhamir ghaib. Tidak menggunakan isim, yang satu tidak menggunakan mukhatabah, yang satu menggunakan mutakalim. Enggak. Artinya Ya, kepada betul. substansi makna ini tidak akan merubah. Cuman permasalahannya memang kenapa di mushaf ini menggunakan fihi di surat At-Tahrim, sementara di surat Al-Anbiya itu digunakan fiha.
Kalau ini Ustadz Faizan, sorry saya potong ya. Kolun, kalau di kolun atau di apa namanya di yang lain gimana? Sama, begitu juga Sementara bunyinya. sementara yang saya cek itu di Waros ya. Dia di waras. Di Waros Waros, sama waros. persis sama ini. Waros an-Nafi berarti ya Ustadz ya. Ya, Waros itu kan Waros dua an-Nafi. riwayatan ya. Ada dari Nafi, ada dari siapa satunya? Dua. Jadi masing-masing punya dua. Nafi kolun. Ya. Nafi sama kolun kalau waros. Kalau Imam Nafi itu waros atau kolun. Betul. Nah, yang saya Kalau itu Kalau Asim itu Syu'bah dengan Hafaz. Hafaz ya. Heeh. yang saya lihat dalam qiraah Waros dan Hafaz itu sama-sama begini susunannya. Wa nafakhna fihi min ruhina di dalam surat At-Tahrim, di surat Al-Anbiya wa nafakhna fiha. Sudah saya katakan tadi secara esensi makna tidak akan berubah. Qiraat ini Ustaz. Hah? Qiraat sab'ah ini maksudnya ya. Bukan, enggak kepada sana saya masih an. Jadi kepada isim domirnya masih an. Jadi Itu maksudnya perbedaan ini ya, perbedaan riwayat Quran ya Ustadz ya? bukan. Bukan. Oh, bukan. Domir. Perbedaan domir. Iya. Sama-sama merujuk kepada Siti Maryam, tapi yang satu fihi, yang satu fiha. Nah, itu. Betul. Ini banyak ini dalam ilmu. Kalau di Quran itu warosnya gimana namanya- Pak Ustadz? Dalam itu hukumnya masuk dalam hak al-kinayah. Hukum hak al-kinayah. Jadi setiap imam itu membaca dalam wajah-wajah yang berbeda. Jadi ada yang membacanya hi, ada yang ha gitu. Nanti juga ada hukum idham, idhar. Ya, gitu. Misalkan hafaz. Hafaz itu ketika zal ketemu dengan lam mati ketemu dengan huruf-huruf yang tertentu gitu. Kalau hafaz kan balro na'ala Itu begitu bukan kan. bukan kiroah. Kiroahnya sama tadi. Di hafaz sama di waras sama. Sama-sama fihi dan fiha. Ini makanya yang mau dibahas. Iya, fihi dan fiha ini kan beda di haknya doang kan Bang Eko, haknya doang. Ada yang baca hi, ada yang baca ha, ada yang fathah, ada kasroh kan. Dua Bener kan? kiroah sab'ah Jadi sama-sama bunyi begitu. Itu beda ayat, beda ayat. Sebentar Bang Indra. Oh, ini beda ayat. Beda ayat ini, bukan satu Oh iya, ayat. silakan. Nah, jadi di dalam surat Al-Anbiya itu mengatakan fanafahna fiha. Hanya ini kan kepada faraj. Ya. Betul. Fiha berarti domer muannas ya. Nah, domir muannas, ya. Betul. Sementara di surat At-Tahrim fanafahna fihi. Hinya ini kan juga kembali kepada faraj. Iya, fihi itu biasanya kan ini Ustaz, berarti domer untuk biasanya pada umumnya domer mudzakkar yang terjarkan ya, majrur ya. Nah, bisa maju. Kan fi kan huruf jar kan? Fihi gitu kan? Betul. Termajrurkan menjadi hi gitu Bang Eko. Berarti domer itu laki-laki ya? Betul. Kalau yang fiha perempuan. Nah, Lah masalahnya berarti Maryam kok dibilang dipermasalahkan laki-laki tadi. gitu? Iya, gitu. bukan farjunnya. Iya, Maryam dibilang laki-laki. Iya ya, kok bisa begitu ya? Kalau saya itu bukan kepada Maryamnya ya, tapi kepada farjunnya. Farjun itu laki apa perempuan? Kalimat farjun itu. Farjun berarti laki dong, kan nggak pakai tak marbutoh. Farjun. Nah, farjun. Betul, farjun itu kan ada anggota tubuh ya. Anggota tubuh ada yang dihukumi muannats, ada yang dihukumi mudzakkar. Betul ya. Ini ya. Ada dua kan? Ini pulpennya habis juga. Nah,
Kalau yang punya pasangan itu muannas ya. Seperti Yang berpasangan biasanya muannas. Contoh ainun, ainain, muannas. Tapi kalau yang tidak berpasangan satu disebut dengan Mudzakkar. Iya. contohnya diantaranya adalah farjun. Ya, Iya ya, Farjun ya sendirian ya, masa ada orang ini ya, betul betul. Kalau maksudnya yang H itu ternyata jamak kan bisa ya? Nggak bisa juga. Yang apanya tuh Bang Eko? bisa Farjun. kalimat farjun ini dijadikan jamak nanti bisa. Kalau dijadikan jamak dia Farjun. furuj Farju? itu dia bisa H. Ya, bukan Farjun tapi Farjuna. Wawunya dipanjangin Bang Eko. Maksudnya Farjuna apabila marfu majrur farjina jadinya. Kan gitu Ustaz. Bukan, kalau ininya apa isimnya nih. Maksudnya isimnya tuh apa ya? Masdar ya, masdar jamak gitu. Masdar. Oh ya ya ya, membendakan kata kerja masdar ya. Lah sekarang ping ini Ustadz gimana ini? Ping sekarang tintanya. Ya, ada lagi. Celup bensin Ustadz biasanya kalau spidol hitam itu isi bensin gitu biasanya. Ballpoint tadi bagus Pak Ustadz. Sudah bagus di kertas tadi. Pakai kertas kurang kelihatan kayaknya. Ya. Gimana enaknya ini? Nah, menurut saya Enaknya pakai lisan aja. farjun ini, Pakai lisan, kalimat lisan. farjun ini, ya, kalimat farjun ini mudzakkar. Maka menggunakan fihi boleh. Ya. ya betul. Tapi kita ketahui bahwa yang punya farjun ini kan pasti perempuan. Ada enggak Iya. yang punya farjun laki-laki? Oh, berarti gini ya, yang fihi itu merujuknya kepada farjun. Kalau yang fiha merujuk kepada pemilik farjunnya itu. Nah, itu maksud saya. begitu. Ah, benar Bang Eko. Benar. Gimana? Sepakat? Benar. Sepakat ya, ada titik terangnya ini. Berarti CPI Bisa itu jadi. Itu saat ini pendapat yang terkuat itu. Saat ini secara ilmiah ya, itu yang masih yang terkuat sih. Enggak. Tadi kan saya sudah Masih bilang itu. gitu. Karena saya yang ngomong jadi nggak sepakat. Kenapa ini Pak Ustadz? Kalau Pak Ustadz yang ngomong sepakat. Personal itu, personal. Baru masuk ya. Personal. Iya, tadi kan Tidak dipercaya. Iya, iya. Oke, antum tidak setuju. dipercaya. Gitu. Jadi harus ini apa lebih banyak sodakohnya. Harus banyak-banyak Lebih istighfar. banyak. Tapi begini Ustadz, apa nih Ustadz dan teman-teman yang lain? Di dalam ilmu qiraat itu juga, ada yang ini Ustadz, mungkin Ustadz lebih tahu lah, Ustadz Faisal lebih tahu. Ada yang wal kitabi waz zaburi gitu kan. Tapi ada yang wabil kitabi wabiz zaburi, ada tambahan ba majrur ya berarti ya. Ada yang wal kitabi waz zaburi, ada yang di riwayat lain wabil kitabi wabiz zaburi ada. Ada. Ya. Ada yang gitu. Kan dalam kaidah qiraah itu kan ada yang bil hadzf, ada yang biziyadah kan. Iya betul. Nah itu Ya ziyadah itu kan berarti mazid, tertambah ya Ustadz ya. tertambah. Cuma kepada Makanya kan al imanu yang kutu wala yazid. Wa yazid gitu. Maksudnya berkurang dan bertambah gitu. Makanya kan saya katakan begini, qiraatus sab'ah itu salah satu syaratnya adalah tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab yang masyhur. Itu termaktub itu dalam kaidah qiraatus sab'ah. Di antaranya dalam kitab Ulumul Quran punya tidak menyalahi kaidah bahasa Arab. Betul. Pasti sudah. Nah, yang kalau kemudian kan ada qiraah shahih, ada qiraah mutawatirah, ada qiraah shahihah,
ada qiraah syaddah. Kan ada 3 bacaan itu kan. Betul Ustaz. Betul. Mutawatir, soheh, sad, sama apa itu ya tadi ya? 4 ya? Betul Ustaz. Tapi gini Ustaz Faisal ya, kalau kata si Majid, kalau Allah sudah membedakan jangan disama-samakan gitu. Jangan-jangan artinya nggak begitu. Ya, itu bagian istihad mungkin yang perlu kita hargai juga ya. Bagian dari apa ya? Tapi dengan keterangan tadi justru Maryam. itu tidak menyamakan teko yang tadi bermakna khas, yang lainnya bermakna am, itu justru membedakan. Bukan, jangan-jangan Tidak nih, Bang, menyamakan. itu bukan kepada Maryam, kepada yang lain. Yang ha itu Enggak, tapi kepada iya, siapa? betul. Yang hu itu kepada siapa? Fihi itu. Pada Itu Maryam metode Bang. yang digunakan Bukan, dong. pakai jangan-jangan gitu. Bukan. Kalau hi Emang. yang di surat itu tetap kepada nafahna, itu maf'ulnya nafahna itu. Panafahna ilaihi ruh. Apa petunjuknya itu di dalam siapa ke kandungannya itu? Satunya ke Maryam, satunya ke kandungannya gitu loh. Nggak bisa maksudnya, ruhnya. Enggak, maksudnya Isi di sama dalam perkara yang lain kan juga ada begitu Bang. Misalkan ini Bang, perkara yang ketika Nabi Musa diselisihi oleh orang-orang Bani Israel yang kafir dan munafik. Nah kan ada yang membahasnya pada perkara yang ini, pada perkara yang lain, tapi semuanya itu kalau dirangkum jadi satu itu mendetailkan. Itu kan ada seperti itu Ustaz Faisal dalam Al-Quran. Berulang. Jadi ayat-ayat yang berulang itu Bang, biasa narasinya agak berbeda antara ayat satu dan ayat lain, tapi saling melengkapi gitu loh Bang. Betul. Biasanya begitu Al-Quran itu. Itu masuk dalam kaidah pengulangan yang terjadi kepada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Iya kayak misalnya begini, ini Al-Baqarah nih Ustaz Faisal. Apa ya? Misalkan surah Al-Baqarah yang berbunyi begini. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa inni faddaltukum 'alal alamin. Jadi depannya sama, nanti di ayat yang lain belakangnya beda. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi. Artinya Allah memerintahkan Bani Israel untuk mengingat nikmat Allah. Nah, nikmat Allah itu banyak. Seperti misalkan tadi wa aufu bi ahdi, tentang memegang perjanjian. Faddaltukum 'alal alamin, ketika waktu itu kamu diangkat derajatnya daripada kaum yang lain. Kan begitu. Artinya konteksnya Al-Quran menjelaskan Al-Quran yang lain. Jadi saya menyangka di ayat yang tadi ditunjukkan oleh Ustaz Faisal bahwasanya memang kepada Siti Maryam, tetapi ayat yang pertama itu cenderung kepada membahas orangnya dengan gender atau dengan jenis kelamin mu'annas. Tetapi untuk yang ayat yang berikutnya itu lebih detail bagaimana cara ruh itu masuk melalui mana. Kan otomatis ada pertanyaan dari orang. Nah, masuknya melalui mana? Maka dijelaskan di ayat yang tadi melalui farjunnya, seperti itu mungkin barangkali. Tapi wallahu alam bisawab ya. Kalau kepada Jibril gimana, kepada Jibril? Hihi itu. Buset dah kepada Jibril. Itu Berarti loncat Jibril pagar. ditiupkan Loncat ruh. pagar itu. Jibril yang keluar nanti. Iya. Nah maksudnya Jibril ditiupkan roh lah, Jibril sendiri roh. Jibril kan roh. Enggak, di ayat yang lain. Jibril kan roh. Misalkan itu tanazzalul malaikati warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Enggak, di Ya, ayat tanazzalu malaikat, lalu para malaikat turun, ya diturunkan, warruhi dan juga Jibril di situ. bukan di Bi ayat yang idni lain. rabbihim dengan izin Di Tuhan di ayat min lain, kulli amr. tentang Maryam juga, Jibril itu menjadi manusia yang sempurna kan. Basaron sawi. Betul. Nah, itu maksudnya. Iya benar ada ayatnya. Iya. Basyaron kan jadi manusia waktu didatangi itu. Fatama salalahu basyaron apa ya? Fatama salalahu basyaron apa? Syakiyah ya atau apa? Fatama salalahu basyaron. Jadi dia menyerupakan Basyaran diri sebagai sawiyan. basyar, laki-laki. Bacaran sawiyan. Sawiyan ya, yang sempurna gitu ya. Iya, yang sempurna.
Nah, kolat ini a'udzubillahi kalau nggak salah Maryam mengatakan aku berlindung kepada Allah karena Siti Maryam ini kan sangat menjaga kesolehannya. Tiba-tiba lagi menyendiri datangin laki-laki tampan, ini kan ujian bang, ya nggak? Ujian ini. Iya. Makanya beliau berkata kaget dia. a'udzubillah itu kan. Kaget ya orang lagi menyendiri dan dia seorang yang solihah didatangi laki-laki ini tampan banget kan ya ujian apalagi nggak ada orang lain kan gitu bang. Makanya beliau langsung berlindung kepada Allah. Lah kok ada cowok kan gitu, mendeketin lagi itu Pak Ustadz masalahnya. Emang begitu. Karena di situ ada penegasan dari Jibril kan. Iya benar. Dek, jangan takut dek kan kayak gitulah. Itu langsung muncul apa cahaya turun dari atas itu, malaikat itu? Enggak, itu dia jadi manusia. Ya kalau di tafsir itu tiba-tiba aja ada di tempat itu gitu. Tiba-tiba aja mendapati gitu. Loh, tiba-tiba kaget gitu. Sekonyong-konyong gitu ya. Konyong-konyong tiba-tiba ada. Udah kayak sulap gitu Bang Indro ya. Ya kalau sulap itu kan gimana ya? Sulap itu kan permainan ilusi doang kalau kata pesulap merah kan. Permainan kecepatan tangan. Kalau ini kan benar-benar memang manusia gitu. Itu Ustadz Faisal ketutup itu. Mana nih pendapat yang bilang Maryam senggama dulu nih? Tadi ngomongin Maryam senggama dulu tuh. Ya, kita selesaikan dulu di situ. Pendapat dulu. Pendapatnya Pendapat Bang dulu. Majid itu. Pendapat begitu dalam Islam nggak ada bang. Loh, Majid, ada. Itu mah koplak memang dia itu. Sebelum Ahi Indra Kampret emang naik, Majid itu. sebelum Ahi Indra naik, itu yang bahas Jibril jadi orang ganteng. Itu Maryam tuh disetubuhi dulu makanya. Gak ngerti juga tuh. Dan lain dan ngawur seterusnya tuh. Di mana asbabun nuzulnya di sini? Ustadz Faisal. Berarti kalau Ya gimana? begitu ya tuduhannya orang Yahudi bener dong. Ada dua ya, ini yang menjelaskan fa-nya di situ. Yang pertama kalau di surat dia istinaf tuh, yang di surat kalau yang di Istinaf. ya, kalau yang di mana? At-Tahrim itu sababiyah loh. Dia sababiyah tuh kalau yang di mana? Fa-nya fa sababiyah. Betul. Yang di tahrim ya. Yang di at-tahrim. At-tahrim sababiyah. Ya itu Pak. Ya apa ya? Apa fa sababiyah ini fa apa ya? Ya itu tadi, makanya saya bilang satu-satunya yang bisa diajukan kalau saya mengajukan tadi dari kaidah ta'diyatul fi'li gitu. Maka kalau pada ta'diyatul fi'li pada min bayannya jelas itu gitu. Makanya beda kembalinya tuh. Artinya yang dijelaskan pada surat Tahrim ini membicarakan sesuatu sebagai badal istimal ya dari objek si nafahna tadi gitu. Itu kalau saya melihatnya. Tetapi kalau pada 91 itu kembali kepada ja'alnaha madi gitu. Jadi yang demikian itu dijadikannya gitu. Telah menjadikannya gitu. Jadinya gitu tuh Pak Ustadz Faisal. Iya. Gitu. Makanya ada indikasi keduanya berbeda. Makanya saya melihatnya pada dalil itu tadi dalam kaidah ta'diyatul fi'li itu. Karena udah pasti sesuatu yang lazim, sesuatu yang lazim itu harus ini ya ta'diyatul maf'ul gitu aja. Harus maf'ul dia. Maka itu tuh satu-satunya yang masih bisa masih bisa
urai ya gitu. Itu kalau saya begitu. Tapi sebenarnya itu semuanya harus ke Maryam kan, karena farjaha itu kan udah terkunci tuh. H itu kan pasti ke Maryam kan. Oh iya, kalau pada farjaha nggak masalah. Itu pasti ke Maryam itu ke situ, Kalau ke memang Ahsanats gitu. masalahnya gini, kalau fihi itu dia merujuk kepada farjun ya berarti ke Maryam semua. Oh Cuma enggak, tidak merujuk kepada farjun kalau itu kan ke nafahna. Kalau fihi itu objek dari nafaha itu. Tadi Pak Eko, Ah, Pak Eko itu tadi Panafahna ya. statementnya udah bener Pak Eko. Panafahna. Fihi mirruhina. Fihi kepada farjun berarti. Oh enggak, muta'aliknya ke situ, ke nafahna, karena objeknya itu tadi gitu. Karena apa dia fi'il lazim itu, nafaha itu. Fanafahna lalu Iya. lalu kami, jadi Allah menyombongkan dirinya ya. Lalu kami meniupkan fihi ke dalam dia laki-laki gitu kan, cara domer ya. Mirruhana dari kami berupa ruh kan begitu. Iya. kalau misalkan ada apa namanya, istilahnya apa ya, kalau ada kata yang tersembunyi gitu. Misalkan aslinya nafaha ruh. Oh enggak Gitu. bisa. Kalau domir mabni dia mabni itu, Bang Eko. Nggak bisa ya? Dia nggak mu'rab. Berarti gini Pak Ustadz Domer itu mabni ya, nggak mu'rab ya, nggak bisa berubah ya domer ya. Enggak. Apalagi Domer mu'rab bang, domer itu mu'rab. Jadi domer itu untuk laki-laki dia hu. Tapi apabila dimasuki huruf jar, dia majrur menjadi fihi. Oh bukan. Kalau laki-laki, tapi kalau domer untuk perempuan tidak bisa, dia mabni. Enggak. Kalau di mana-mana tetap fiha. Kalau itu i'rab nggak bisa itu, tetap mabni. Iya, kalau laki-laki ya i'rab, laki-laki mu'rab, dia berubah. Tergantung apakah yang mendahului majrur atau tidak. Kalau yang mendahului majrur, yang mendahului majrur menjadi majrur bang. Contoh itu kan hu sebenarnya kepada domer laki-laki, karena majrur dimasuki huruf jar fi menjadi fihi. Iya, kalau itu. Tapi kalau untuk perempuan, tetap tidak bisa berubah, dia mabni perempuan. Iya, bukan, ini mahal. Kalau misalnya hi di situ menghilangkan alif, tidak ada kaidahnya. Itu masalahnya karena dia mutasil. Kalau mutasil pasti tabi itu terhadap jar itu pasti gitu. Ya, semua domir itu kalau dalam kaidah mabni. Suaranya Ustaz Faiz kecil. Kecil. Oh iya, sorry. Ya, jadi kalau dalam ini seingat Ana itu semua domir munfasil dan domir muttasil itu ya tetap saja mabni. Andai pun berubah, maka kalau di Arab itu tetap mabni di rafi bibit dhammah atau mabni Ya. kasrah. Mahali i'rabnya aja yang beda. Yang kena i'rab itu mahalian. Oh berarti fi mahalli jarrin begitu rumusnya. Betul. Iya, betul. Itu hinya itu Iya, tetap ismun domirun mabniun. Tetap. Umpama fa'ala dorobahu, hunya itu juga domirun barizun mabniun, juga mabni Ya. juga. Sama-sama mabni. Berarti penjelasan yang apa sore tadi siapa itu sebetulnya yang tahrim ini fihi ini menunjukkan ruhnya gitu ya, Nabi Isa-nya, sedangkan yang fiha itu menunjukkan ke Maryamnya. Belum ketemu bang, belum ketemu. Belum ketemu. Ya gitu kan, sudah ketemu kok. Belum lah. Kalau sementara yang Sudah saya- tadi. Sudah, cuman kan namanya juga debat di Komal. Betul. Yang nggak ada yang mengemoderasi. Artinya ketika sudah terjawab, dia lari. Kenapa? Kalau di ayat yang at-tahrim itu disebutkan, begitu ya?
Kalau di Al-Anbiya tidak Masalahnya gini Maryamnya. Bang Alkin, saya kayak kurang puas aja kalau seandainya memang itu sama-sama menuju kepada Maryam, kenapa di situ ditulis fihi? Itu saya belum puas. Enggak. Biasanya Al-Quran itu ketika Kita dia itu membedakan, ada sesuatu sedang- yang tersembunyi gitu loh. Gini Pak Eko, kita itu sedang mencoba membuat interpretasi, bukan membuat ayat. Ya, betul. Jadi betul, kenapa? betul. Itu di surat apa sih? Ayat berapa yang Pertanyaannya sini? apanya? Tahrim, Bang Indra. Tahrim sama Anabia. Tahrim 12. Kalau itu bisa dibenarkan pertanyaan itu, kenapa Tuhan tidak bikin manusia itu normal semua, ada yang disable? Difabel gitu maksudnya. Tidak bahasa Bang Hauki, kayak bahasanya udah bilang kalau kepada Maryam itu pastinya ha kan, fiha, bukan fi. Ustad, Nah, Enggak, salah. udah terjawab Pak Eko. Pijit Udah. punya saya gedein. Udah terjawab Pak Eko. Tapi dia kan pakai mirroring. Dan nggak masalah yang namanya juga diskusi ecek-ecek kan. Maksud ecek-ecek itu penyelenggaranya gitu, bukan yang didiskusikan ya. Oh iya. Itu maksudnya Pak Alkamus. Jadi Iya. kita juga Paham, jangan paham, merasa nggak menang atau kita kalah Oh, bukan, atau kita bukan. berhina. Enggak. Justru. Ya maksudnya buat teman-teman yang di bawah gitu kan. Iya, betul. Kenapa ini, kenapa itu gitu. Jadi dengan adanya ilmu baik tadi kan yang di apa pendekatannya kan ke bilagah. Ya itu bisa menjelaskan. Cuman ya apa ya? Kalau saya yang bertanya dengan landasan ketidaktahuan dan ingin paham, jadi beberapa frekuensi itu bisa saya terima dengan lapang dada. Tapi kalau yang bertanya itu justru tidak ingin tahu jawabannya, malah ingin melihat kesalahan kita, ya itu repot. Iya, polemik jadinya. Iya. Makanya tidak ada moderator di situ. Yang ada kan ya conor-conor aja siapa yang kuat sinyalnya sama sound cardnya yang harus ada echo biasanya. Pedes ya ucapannya. Tapi paham kok saya sudah. Fihi sama piha. Udah ngerti lah. Ya, alhamdulillah sudah kalau paham ya. Ya kalau sementara Ya kalau cuma menjawab polemik selesai saya kira ya kalau cuma menjawab polemik. Sudah, Cuma memang sudah terjawab Eko. Nah, Kalau iya. untuk kepuasan si yang Kepuasan. mempunyai room ya yang nggak bisa dipuasin dong. Apalagi kita cowok kan, masa kita jadi home rank? Karena kalau diskusi satu arah itu enggak adil. Kecuali di dalam qiraat sab'ah ada yang bilang itu fiha gitu, sama-sama fiha. Nah, kemungkinan memang ini ada perbedaan baca aja. Cuma yang jadi masalah ini bukan itu. Kalau itu sama semua jangan. Iya, sama. Kalau di Wars sama itu, di Wars itu sama. Iya, sama makanya. Ah. Tapi kalau untuk polemik ya kita udah bisa jawab. Cuma untuk memenuhi Kepuasan. maksud, bukan Ya. bukan kepuasan, memenuhi maksud Al-Qur'an ya belum terpenuhi. Jangan-jangan memang Coba maksud saya izin bacakan tafsir Ibnu Katsir ya. Tahrim 12 ya. Iya. Tentang panafakhna fihi mir ruhina kan yang dipertanyakan kan? Betul. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yaitu malaikat Jibril, yaitu melalui malaikat Jibril. Karena sesungguhnya Allah mengutus Jibril kepadanya dalam rupa seorang manusia yang sempurna nah, dan benar. memerintahkan kepada Jibril agar meniupkan ke dalam baju kurungnya sekali tiup dengan mulutnya. Maka tiupan itu turun ke bawah memasuki farjinya. Betul ini tadi Ustadz Faisal. Lalu terjadilah kehamilan karenanya, yaitu mengandung Isa bin Maryam alaihissalam. Karena itu disebutkan oleh firman-Nya, "Fanafakhna fihi mir ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih." Nah ini. Gitu, Kalau di itu yang Anabiyanya, Bang. sesuai dengan tadi pembahasan bedah bahasa yang dilakukan oleh Ustadz Faisal.
bahwasanya fihi itu kepada farji itu ya. Tapi kan kalau orang yang tidak puas, Pak Ustadz, dia akan masuk ke mekanisme. Wah, ini oral nih, gitu. Aduh, repot. Makanya kan saya tadi Nggak akan, katakan, nggak akan ketemu. kalau kita mau mengartikan secara mesum, ya akhirnya jadi mesum kan begitu saya bilang. Iya, begitu. Bukan tadi di apa tafsir Ibnu Katsir kan ada peran Jibril di situ. Nah, cuma memang dia tidak menjelaskan fihi itu kepada siapa. Gitu. Melalui Jibril tadi dikatakan, melalui Jibril. Nah itu tadi kalau dilihat pada fanafahna itu berarti objeknya. Maka yang dinafah itu adalah Isa kalau mau dibawa ke mau di ini ya, mau di itu, mau di sikmal tuh gitu. Kalau mau di penggantinya mau dibuka itu tadi Isa di situ gitu. Karena apa? Kemarin itu tadi Pak Kamus, itu bisa jadi pembenaran bagi orang-orang yang tidak belajar, terutama ini dari sudut pandang ini ya, dari sudut pandang yang bodoh gitu ya. Ada fenomena yang kemarin itu nyincang istrinya, jadi setelah diinterogasi sama kepolisian, dia dibisiki Tuhan. Ada juga dia bilang dia dibisiki iblis, harus apa motong-motong ini. Itu hal-hal yang apa namanya, kalau dipahami sama sekarang itu seolah-olah karena ini ada keterlibatan yang transenden Ya itu, maka bisa dijadikan alasan. Kalau menurut hukum agama dibenarkan alasan si pelaku bahwasanya ada sosok gaib yang membisikkan ya. Syaiton pasti semua perbuatan jahat dipengaruhi oleh syaitonnya. Tapi kalau cara ilmu kepolisian, yaitu maksudnya ilmu kejiwaan, ini gangguan jiwa. Betul. Kan gitu Ustaz Faisal jadinya. Kalau itu dimaklumi, kegaiban nggak bisa dibuktikan dalam hukum kepolisian gitu. Itu semakin menguatkan kenapa landasan hukum di internasional itu tidak pakai konun. Demikian Pak Ustadz. Karena tidak ada kepastian hukum. Kalau tidak mengkonun maksudnya hukum Islam gitu ya. Iya. Konun itu justru malah dia hanya menghukumi yang zahir saja, nggak bisa dia menghukumi yang itu. Konun kan begitu. Had kan hukum had itu menghukumi yang zahir. Tapi di Saudi itu pelaku sihir loh Bang Eko. Di Saudi pelaku sihir itu dipenggal kalau ketahuan, terbukti oleh polisi syariat, terbukti dia melakukan sihir, penggal. Berarti kan konon menghukumi yang goib ya Bang Haukin ya? Gimana Bang Haukin? Iya, dan itu rumit kan? Nah itu Bang Eko. Itu fakta lapangan Bang Eko. Bukan, maksudnya iya benar. Pengakuan itu kalau untuk hukum negara itu, di dalam hukum had itu pengakuan itu nggak bisa dihukumi. Yang bisa dihukumi itu saksi. Makanya kan waktu Nabi didatangi seorang yang berzina, suruh pulang sama Nabi. Kecuali dia bisa mendatangkan saksi. Nggak bisa, meskipun dia udah ngaku saya berzina, nih anak-anak hasil zina, kalau nggak ada saksi dia melakukan itu, nggak bisa dihukum dia. Jadi udah tepat lah Pak Ustadz ya, KUHP kita pakai hukum positif ya. Enggak begini, tergantung penempatan. Maksudnya gini, negara kita menggunakan hukum ya bisa dikatakan peninggalan Belanda ya. Hukum kita kan masih peninggalan Belanda, hanya mengalami revisi-revisi menyesuaikan dengan konstruk lokal kan gitu. Tapi sejatinya kan KUHP itu kan dari Wetboek van Strafrecht gitu, dari bahasa Belanda. Kemudian kitab hukum acara pidana KUHP itu kan dari Wetboek van Strafvordering. Kalau perdata itu dari Burgerlijk Wetboek. Itu kan dari pembukaannya aja kan dengan terjemahan Belanda kan poinnya sama, hanya isi-isinya disesuaikan dengan kearifan lokal gitu kan. Nah, misalkan dalam kasus yang di Subang tadi di Jawa Barat gitu ya, tentang seorang laki-laki yang membunuh istrinya, kemudian memutilasi ya, mohon maaf sekali memutilasi, kemudian menawarkan bahkan ke Pak RT ditawarkan yang mau beli dagingnya istrinya gitu kan, di kesaksiannya gitu kan. Nah, kalau hukum negara kita, kan artinya kan dalam hukum itu kan dikatakan sebenarnya ada kemiripan juga, tidak selamanya hukum manusia itu tidak ada kesesuaian dengan hukum syariat. Kadang ada. Contoh begini,
di dalam syariat itu kan para kiai, para syekh selalu mengatakan apa? Tidaklah segala sesuatu itu boleh sampai datang hukuman yang melarang maka berlaku larangan. Sama bang, abang lihat buka KUHP dalam pembukaan awal tentang kiat-kiat tentang hukum dikatakan apa? Seseorang tidak dapat dipidana sebelum aturannya ada duluan. Sama. Nah sekarang aturannya sudah ada seperti itu disepakati oleh waliul amr kan, oleh ulil amri kita hukum seperti ini. Orang ini membunuh dan melakukan begini-begini. Dia memberikan kesaksian di kantor polisi dengan mengatakan saya dibisiki oleh apalah segala macam untuk menyincang. Tapi ini tidak bisa dijadikan bahwasanya oh berarti kamu ini ya dibisiki roh halus karena itu tidak ada babnya dalam hukum kita kan. Tetapi orang ini akan diarahkan kepada apa? Dokter spesialis kesehatan jiwa karena ini dianggap gangguan jiwa gitu loh bang. Siap, betul. Artinya, oke. Jadi mana lebih ini? Mana lebih layak? Misalnya ini kita bukan membandingkan hukum negara kita. Mana lebih bagus Pak Eko? Menerapkan hukum syariat atau hukum buatan manusia untuk kasus ini, Subang? Menurut Pak Eko gimana atau Bang Hokin? Atau Ustadz Faisal? Mana lebih tepat? ya kuhap lah Pak Ustadz. Karena agama juga kan tidak bisa membenarkan tindakannya kan, hanya alasannya yang diterima kan, karena bahwa setan itu bisa membisiki manusia kan gitu Pak Ustadz. Tapi dengan tindakannya kan agama juga melarang. Iya, tetapi kalau dalam hukum syariat kan begini, orang nggak bisa alasan begini bang. Jadi ini saya katakan, kalau menurut saya begini ya, hukum syariat lebih kuat. Kenapa? Ketika pelaku mengatakan, ini seandainya hukum syariat seandainya ya, bukan kita mau merubah hukum Indonesia tidak. Ini kita diskusi masalah perbandingan hukum. Seandainya hukum syariat yang berlaku, orang itu mengatakan saya bisa melakukan ini karena saya mendapatkan bisikan dari setan. Nah, dalam syariat Islam jatuhkan kenapa kau mau dibujuk? Oke? Tapi kalau dalam hukum negara, seandainya orang ini dianggap gangguan jiwa, diarahkan ke dokter kejiwaan dan dianggap divonis dia gangguan jiwa, dia bisa lolos bang 100%. Ya enggak? Gangguan jiwa kok gimana? Mau dihukum? Gangguan jiwa kalau dihukum. Hukum hati itu juga tidak bisa menghukum orang sakit. Orang sakit jiwa juga nggak bisa dihukum. Sama aja. Gimana dia hilang akal? Enggak bang, kalau dalam hukum Islam dia masih belum sakit jiwa dulu karena dia mengaku gitu. Iya. Jadi alasannya yang diterima tetap dia tidak boleh lepas dari hukuman, itu maksud Pak Ustadz Indra, Pak Eko. Tapi kalau kita gunakan hukum negara, ada kemungkinan potensi dia lolos dari jerat hukum. Dia lolos. Karena kan pada saat dia di BAP sama polisi atau diperiksa dilemparkan ke kejaksaan ya, dari polisi kan bisa dilemparkan ke kejaksaan, urutannya begitu. Seandainya mungkin anggaplah di pihak kejaksaan lah ya, ditanya apa saudara dalam keadaan sehat jasmani rohani, ternyata dia begitu, dia nggak sehat rohani kan dianggap dia sakit bang. Maka orang yang gangguan kejiwaan tidak bisa dipidana. Anda dipukul orang gila, orang gila itu tidak dipidana. Tapi Anda mukul orang gila, Anda dipidana. Karena Anda sehat. Orang misalkan gini, orang itu masalahnya bang. Ada orang surupan. Ini belum masuk, Ustadz ini ke Pak Eko belum masuk ini. Iya nggak. Gini orang sakit tetap harus diobatin lah. Masa orang sakit dihukum itu logika yang mana bisa nerima itu? Sekarang gini aja, seandainya dia di penjara taruhlah, apa dia nggak bunuh orang lain di dalam penjara itu? Orang dia lagi sakit. Makanya memang tidak akan di penjara dia, karena dia akan lolos dari jerat hukum gitu Pak Eko. Ya diobati mungkin, ya kembalikan ke keluarganya itu atau di karantina. Enggak, tetap diobatin dia. Itu Pak Eko. Oke. Sebelumnya saya minta maaf semua kepada teman-teman yang sudah hadir di komal saya, dan saya ucapkan terima kasih 1000 terima kasih ya, karena ini malam Jumat saya punya kewajiban di rumah saya ya. Ada rutinitas yang harus saya kerjakan ya sama teman-teman di sini. Sunah Rasul ya? Sunah Rasul. Bukan. Enggak. Malam Jumat saya kan punya kegiatan rutinitas baca surat Yasin sama doa kumel itu Bang Eko ya. Jadi dengan beberapa teman yang ada di sini ya. Jadi saya mungkin mohon maaf dulu ya. Siap. Lanjut ke tempat di waktu yang lain ya. Berarti besok bisa kita ketemu sama CB nih.
siap ya. Enggak, tadi itu kebetulan coba ganggu Bang Eko. Ya wes, terima kasih semua ya saya ucapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.